selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dominika Felita Amalia. Saya dari Unika Atmajaya, Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum saya memulai video pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan selamat atas terselenggaranya PGSD Festival 2025 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bengkalan. Hai, apa kabarnya anak-anak? Bu Feli harap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Pada kesempatan hari ini, Bu Feli akan menemani proses belajar kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai macam dan juga pengaruh gaya. Ayo kita belajar bersama. Anak-anak, coba kita perhatikan keadaan pada video ini. Orang melakukan aktivitas yang berbeda, bukan? Semua dapat melihat ada orang yang mendorong mobilnya, ada seorang kakak yang mendorong adiknya supaya bisa berayun-ayun, ada anak berbaju putih yang menarik boxnya agar dapat bergerak, dan seorang nelayan yang menarik jalannya untuk menangkap ikan-ikan. Semua gerakan yang terjadi pada aktivitas tersebut menghasilkan sebuah gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Gaya itu tidak hanya satu macamnya, tapi memiliki bermacam-macam juga loh. Dan semuanya ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo kita belajar bersama-sama mempelajari mengenai tentang macam-macam gaya. Mempelajari 6 macam gaya loh. Ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya listrik. Bu Feli akan mengajak anak-anak semua untuk berkeliling mengenal macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Siapa di sini yang pernah ikut lomba tarik tambang pada acara 17 Agustus? Nah, tapi kalian juga pasti pernah nih melihat ataupun juga mengikuti lomba tersebut. Lomba tarik tambang adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan tarikan otot manusia untuk memenangkan perlombaan. Jadi siapa yang tarikannya paling kuat, maka dia akan menjadi pemenangnya dan membawa lawannya bergerak ke arah tim pemenang. Tidak hanya terdapat pada manusia, tetapi bisa juga pada hewan. Contohnya itu hewan seperti kuda yang menarik delman untuk berkeliling menuju Tugu Jogja. Nah, kalau kudanya tidak menarik, maka delmannya tidak akan bergerak. Dua kegiatan tersebut dapat bergerak atau berpindah karena membutuhkan kekuatan dari manusia dan hewan yang sebenarnya menghasilkan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia ataupun hewan. Seorang anak berusaha untuk memetik buah apel menggunakan tongkat kayunya. Tujuannya untuk membuat apel yang ada di pohon jatuh ke bawah dan bisa untuk dimakan. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya sebuah gaya loh. Tongkat kayu mendorong buah apel dari pohonnya. Apel terjatuh ke bawah sehingga menghasilkan gaya. Gaya itu disebut sebagai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan setiap benda yang jatuh akan ke bawah dan berada di tanah. Apa kamu pernah bermain pesawat kertas ketika terbang lalu mendarat ke tanah? Apakah itu bisa dibilang sebagai gaya gravitasi atau bukan ya? Wah, keren ya di gambar ini. Ada seorang wanita yang sedang membidik anak panahnya ke tempat sasarannya. Coba kamu perhatikan deh, tali busur yang sedang wanita pakai itu bersifat elastis loh, sehingga panah bisa ditarik ke arah belakang. Anak-anak melalui adanya gaya tarik
Pada busur yang elastis, anak panah dapat dengan mudah terbang meluncur ke arah yang sudah dibidik. Maka dari itu, kegiatan ini menghasilkan sebuah gaya yang disebut gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan karena adanya kerja benda yang memiliki sifat elastis. Kali ini Andi sedang bermain sepeda dengan kecepatan yang tinggi tanpa dia sadari ada sebuah batu besar yang berada di depannya dan bersiap untuk ditabrak oleh sepeda Andi. Untung sepeda Andi memiliki rem. Kalau sepedanya tidak memiliki rem, bisa saja Andi jatuh dan terluka. Karena adanya rem di sepeda untuk berhenti, situasi tersebut menunjukkan adanya sebuah gaya. Gaya yang disebut sebagai gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dalam kasus ini, saat sepeda direm, ban sepeda dan permukaan jalan bersentuhan sehingga terjadinya gaya gesek. Ibu Lita sedang berada di dapur dan melihat pintu kulkas belum tertutup rapat. Pintu kulkas dapat tertutup dan terbuka dengan mudah karena adanya gaya pada pintu kulkas. Gaya pada pintu kulkas disebut sebagai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet itu sendiri terdiri dari dua, yaitu memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Magnet yang ada pada kulkas juga memiliki sisi negatif dan juga sisi positif, sehingga pintu kulkas dapat tarik-menarik sehingga pintunya dapat tertutup. Lampu di ruang tamu dalam keadaan yang gelap. Ternyata saklarnya belum dinyalakan, sehingga menyebabkan lampu menjadi mati dikarenakan belum adanya aliran listrik. Ketika saklar dinyalakan, maka ruang tamu akan menjadi terang. Hal itu terjadi karena aliran listrik bersifat dinamis atau mengalir ke lampu. Bila penggaris digosokkan pada rambut, apa yang akan terjadi? Penggaris menarik potongan kertas karena adanya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik, yaitu ada muatan listrik positif dan juga muatan listrik negatif. Gaya listrik terbagi menjadi dua, yaitu statis atau diam dan dinamis atau mengalir. Contoh dari penggaris yang digosokkan pada rambut sehingga penggaris memiliki muatan listrik negatif. Apabila didekatkan dengan potongan kertas yang sifatnya netral atau positif, maka kertas akan tertarik ke arah penggaris yang bermuatan listrik negatif. Sekarang kita masuk pada pengaruh gaya terhadap benda. Bisa kita lihat ada sepeda yang awalnya diam menjadi bergerak. Hal itu terjadi karena adanya gaya yang membuat benda diam menjadi bergerak ataupun sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya pada gambar sebuah keluarga yang sedang bermain sepak bola, di mana bola yang dimainkan dapat merubah arah gerak benda ketika bola itu sedang dioper. Misalnya, bola awalnya ada di ayah, kemudian ayah oper kepada ibu, sehingga terjadinya perubahan arah benda. Pada gambar terakhir yaitu ada sebuah vas bunga yang sempurna terlihatnya, namun tiba-tiba vas bunganya menjadi pecah. Hal itu terjadi karena adanya pengaruh gaya terhadap bentuk benda.
yang awalnya bisa sempurna menjadi pecah. Bisa saja karena pas bunganya sudah tua ataupun karena adanya gangguan-gangguan lain, misalnya jatuh dan lain sebagainya. Wah, sudah tidak terasa ya waktu kita sudah hampir habis. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah memahami dari materi macam dan juga pengaruh gaya? Kalian jangan ragu ya untuk mencoba eksperimen lainnya dengan mencari macam-macam gaya ataupun pengaruh gaya yang ada di sekitar kita. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi dengan Bu Feli. Dadah!